Keadilan dan kebahagiaan adalah hak rakyat. Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Mahdi, adalah penguasa ketiga dinasti Abbasiyah di Irak yang berkuasa antara 158 sampai 169 Hijriah atau 774 sampai 785 Masehi. Dia merupakan putra pasangan suami istri Abu Ja'far Al-Mansur, penguasa kedua dinasti tersebut, dan Salama binti Abdullah bin Mansur Al-Humairiyah, seorang budak Berber. Sebelum diangkat sebagai khalifah, dia menjabat sebagai komandan wilayah kawasan timur yang berpangkalan di Rai dan gubernur Khurasan. Saat menjabat sebagai penguasa dinasti Abbasiyah, Al-Mahdi menempuh politik yang simpatik, membebaskan semua tahanan kecuali kelompok penjahat yang sangat berbahaya, dan berusaha menjalin hubungan yang baik dengan keturunan Ali bin Abu Thalib yang sebelumnya ditindas selama pemerintahan ayahandanya. Selain itu, perbendaharaan negara yang sangat melimpah yang dia warisi memberinya kesempatan dan kemampuan untuk melakukan pembangunan dan pengembangan di berbagai sektor. Meski demikian, masa pemerintahan Al-Mahdi yang stabil tidaklah sunyi dari pemberontakan dan serangan luar. Pada 160 Hijriah atau 776 Masehi, dia harus berjuang keras memadamkan pemberontakan di bawah pimpinan Yusuf bin Ibrahim yang akhirnya berhasil dipadamkan. Namun, pemberontakan terbesar yang dihadapinya adalah pemberontakan pada tahun berikutnya, dipimpin oleh sebuah sekte disebut Al-Muqannah, orang-orang bertopeng. Ini karena orang yang mengaku sebagai titisan Tuhan itu selalu muncul di hadapan khalayak ramai dengan menggunakan topeng. Pemberontakan terakhir itu berhasil diredam 2 tahun setelahnya. Di sisi lain, selama masa pemerintahan suami Fairuzan itu, pasukan Romawi Timur berusaha merebut kembali wilayah yang telah berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Akhirnya dia turun ke medan pertempuran bersama putranya yang kelak juga menjadi penguasa, Harun. Dengan melintasi Mesopotamia dan Suriah, dia berhasil mengadang pasukan Romawi Timur. Selepas itu, dia menempatkan Harun sebagai gubernur seluruh bagian barat wilayah dinasti Abbasiyah, termasuk Azerbaijan dan Armenia. Masa pemerintahan penguasa yang berpulang di Madagaskar karena diracun oleh salah satu selirnya pada Kamis 22 Muharram 169 Hijriah atau 4 Agustus 785 Masehi. Selepas memerintah selama 43 tahun dalam perjalanan untuk menumpas pemberontakan di Jurjan. Ini merupakan periode yang syarat akan kemakmuran dan kemajuan. Tak aneh apabila pemerintahannya diakui bahkan di timur jauh sekalipun. Penguasa Tiongkok dan Tibet serta banyak raja India menandatangani perjanjian dengan Al-Mahdi. Dia digantikan putranya Musa yang bergelar Al-Hadi. Amir Al-Mukminin, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan dunia kepadamu. Karena itu berilah rakyatmu keadilan dan kebahagiaan hidup. Apa yang mesti kuberikan kepada rakyat? Keadilan, wahai Amir Al-Mukminin. Jawab sang tamu yang tidak lain adalah Abu Ma'mar Syubaib bin Syahbah bin Abdullah Al-Tamimi Al-Munakkari Al-Ahtami, seorang sastrawan terkemuka asal Basra yang terkenal pula sebagai pembela kaum papa. Amir Al-Mukminin, saat rakyat yang engkau pimpin hidup tentram, maka hidupmu pun akan tentram sehingga engkau berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah engkau akan hari yang tiada esok lagi selepasnya. Berlaku adil semaksimal mungkin, sebab keadilan akan dibalas dengan keadilan serupa. Kezaliman pun akan dibalas dengan kezaliman serupa. Hiasilah dirimu dengan baju takwa, lantaran di akhirat kelak tiada seorang pun yang akan mencemooh hiasan takwa.